هو النور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماؤه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah bi ni'mati tatimmu shalihat. Yang alhamdulillah yang saya sayangi para jamaah Masjid Al-Ghufran yang dirahmati Allah, dan alhamdulillah mari kita mengawali dengan senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam kegiatan rutin majelis ilmu bersama takmir Masjid Al-Ghufran dan majelis ilmu Sumber Sehat Nabi. Mudah-mudahan apa yang alhamdulillah Allah berikan melalui ilmu-ilmu ini bisa kita amalkan dan mudah-mudahan kita dapat meraih kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Amin Allahumma amin. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat dan seluruh pengikut beliau. Hadirin rahmati Allah, tak lupa mari kita mengawali kajian pada kesempatan kali ini dengan bacaan Ummul Kitab. Sekaligus kita mendoakan saudara kita yang di Palestina, mudah-mudahan mereka diberi kekuatan, kesabaran, dan yang wafat mudah-mudahan diampuni segala dosa-dosa mereka. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bersyukur kepada Allah karena sekalipun dalam kondisi hujan ya kita masih bisa mengadakan kegiatan kajian ini, yang ini tantangannya jauh lebih besar daripada tidak hujan. Tapi saya pernah baca dalam satu kitab yang ditulis oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Beliau mengatakan bahwasanya amalan itu besar kecilnya sebuah amalan itu tergantung tingkat berat ringannya suatu amalan. Mengapa orang sholat sunat tahajud itu mendapatkan posisi atau kedudukan yang mulia di sisi Allah? Ya, karena sholat tahajud adalah salah satu sholat sunnah yang begitu berat untuk dilakukan. Ya, makanya wajar kalau kedudukannya juga tinggi di sisi Allah.
Orang berangkat ngaji kondisi cerah sama kondisi hujan itu tidak sama, Pak. Maka ditetapkan pahalanya lebih besar dalam kondisi menuntut ilmu dalam keadaan yang berat. Berwudu itu pahalanya besar, tapi berwudu di waktu kondisi dingin, Pak, ya, itu lebih besar pahalanya daripada orang berwudu dalam kondisi yang normal. Jadi apapun yang berat itu di sisi Allah nilai pahalanya juga semakin besar. Karena Allah tidak pernah menyia-nyiakan yang namanya pengorbanan. Semakin besar pengorbanan yang dilakukan seorang hamba, maka semakin besar pahala dan kebaikan yang diterimanya. Kita bisa membayangkan bagaimana pengorbanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Maka wajarlah kalau beliau itu dikaruniai anak-anak keturunan yang soleh. Kenapa? Karena pengorbanannya tidak sama, beda, Pak. Maka kalau jenengan ingin mendapatkan posisi yang mulia di sisi Allah, baik di dunia maupun di akhirat, kuncinya ada pada pengorbanan. Yaitu untuk motivasi bagi kita semua. Termasuk ya dalam hal sedekah itu juga pengorbanannya tinggi, Pak. Besar mana, Pak? Sedekahnya orang punya uang 1 miliar, dia sedekah 100 juta. Sama sedekahnya orang punya uang 100 ribu, dia sedekah 50 ribu. Besar mana, Pak? Yang 100 ribu, Pak. Karena dia nyisihkan 50%, dan itu berat. Karena ada orang punya uang 1 M, sedekah 100 juta itu biasa, Pak. Ya, di nilainya di sisi Allah biasa, standar, Pak. Mungkin bagi orang yang uangnya sedikit, kuat deh sedekahnya di hadapan Allah, kalah dengan yang kecil tapi berat, Pak. Berat nomor Pak. Berat itu. Nah, itu standarnya kalau sama-sama ikhlas. Sudah sama-sama ikhlas. Jadi termasuk mudah-mudahan yang hadir di majelis ilmu pada kondisi hujan seperti ini, mudah-mudahan jangan dapat pahala yang lebih besar daripada pahala-pahala sebelumnya. Baik, sebagai prolog dan mudah-mudahan bisa memotivasi kita semua. Selanjutnya kita melanjutkan materi tentang tema marah dan hakikatnya dalam Islam. Nah, ini kita sudah membahas bagaimana marah itu bisa dipicu karena berbagai macam penyebab yang insya Allah nanti satu persatu akan kita bahas. Saya akan melanjutkan dulu apa perkataan para ulama terkait marah, termasuk kaitannya antara marah dan setan. Abu Hamid Al-Ghazali berkata, ketika seseorang marah, udara kotor akan naik dari saluran-saluran darah di dalam hati menuju otaknya. Ia akan sampai pada saluran pemikiran otak atau sampai ke otak. Bahkan ia akan menyebar sampai pada saluran panca indera sehingga matanya menjadi kelam dan tidak dapat melihat. Baginya seluruh isi dunia serasa hitam pekat. Otaknya seperti gua yang di dalamnya terdapat gejolak api yang berkobar. Layaknya udara hitam yang memenuhi rumah sehingga serasa bergejolak dan semua sudutnya dipenuhi asap. Terkadang gejolak amarah ini semakin bergolak hingga memadamkan kedamaian dan ketenangan yang dapat menghidupkan hati. Pada akhirnya sang pengidap marah meninggal dalam keadaan marah. Nauzubillah min. Baik, apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali
Ini menggambarkan Pak, bahwa dampak marah itu sampai segitunya Pak. Puncaknya kematian. Ya, kematian dalam kondisi bermaksiat dengan bermaksiat marah. Nah, kalau kita menelaah apa yang disampaikan beliau, bahwa marah itu memicu ya udara kotor naik ke otak Pak. Bisa dibayangkan Pak. Nah, orang yang pemarah itu otaknya lambat laun akan terganggu. Nah, kalau kita kaitkan dengan medis, orang-orang pemarah itu cenderung mengalami gangguan penyakit yang terkait dengan otak. Apa Pak? Misalkan stroke. Stroke itu terkait dengan otak, nggih. Vertigo, skalor, atau vertigo sama nggih. Nah, terus apa? Vertigo beda ya, muter ya. Kalau skalor separuh, migrain ya istilah dalam medisnya. Atau sakit kepala yang nggak kunjung sembuh. Jadi itu bisa masuk ke saluran otak dan masuk ke panca indera. Ada nggak Pak orang marah tuh matanya segini Pak? Rata-rata kalau marah gimana? Matanya gimana? Melotot Pak. Nah itu melotot. Terus mulutnya gimana Pak? Mulutnya reces. Ya, kadang diikuti tangannya mukul ya, kakinya nendang. Jadi orang marah tuh seluruh panca inderanya itu gerak Pak. Tidak hanya mulut Pak, semua kena gitu loh. Seluruh tubuhnya, jadi ibaratnya seperti gejolak api yang berkobar. Panas Pak. Gejolak api itu kan panas Pak. Itu waduh, jangan dideketi. Dengan kalau orang marah kayak gitu tuh sudah panas isinya. Dan sulit Pak itu dipadamkan. Kecuali orang-orang yang memang tahu cara memadamkannya. Nah, jenengan ini ngaji itu perlu. Kenapa? Agar tahu cara memadamkan ketika marah. Bahkan beberapa Pak, semua hampir maksiat itu dipicu dari marah. Orang bunuh orang itu Pak, awalnya marah betul Pak. Marah nggih? KDRT dari apa? Marah loh Pak. Jadi hampir mayoritas perbuatan maksiat itu start awalnya dari marah. Maka maha benar ketika Rasulullah mengatakan la taqdhab walakal jannah. Orang yang marah itu tidak akan masuk surga. Ya. Logis gitu Pak. Karena asal muasal maksiat mayoritas dari marah. Dendam itu Pak. Ada orang tuh dendam. Itu pun dipicu awalnya dari marah. Kalau dalam kehidupan sehari-hari kita nggak datang, nggak ngaji, pure. Allah nggak ngaji, aku nggak seneng. Ustadz, misalnya ya ini contoh, Ustadz, keras. Lah itu kan marah namanya. Akhirnya gak teko ngaji Pak. Karena marah Pak. Lah itu namanya apa Pak? Marah betul. Ditunjukkan dengan sikap. Wis orang ngaji wis. Bapak wis. Diundang sama tetangga gak datang. Kenapa? Karena marah, tersinggung. Pernah ada omongan yang tidak enak.
Jadi apa yang disampaikan ulama ini benar Pak, tidak pernah bohong. Ya jadi muara itu pangkal dari semua masalah. Jadi kan kalau bisa mengendalikan satu dosa ini saja, insya Allah ketaatan-ketaatan yang lain itu akan mudah dilakukan. Bagaimana kita bisa punya sifat pemaaf kalau tidak mau menghilangkan sifat pemarah? Jadi begini, kebaikan itu lawannya kemaksiatan, ya, ketaatan itu kemaksiatan. Dan kita sebagai manusia itu cenderung akan tarik menarik antara kekuatan ketaatan sama kekuatan maksiat. Nah, di sini perlu adanya pengetahuan tentang bagaimana kita menguatkan sisi ketaatan. Jadi perlu ilmu dulu, Pak. Mohon maaf, pagi tadi saya masih di Jogja loh, Pak. Jam segini di Malang. Itu kalau nggak didorong ketaatan dan kekuatan kemauan dari Allah, nggak nutut Pak kayaknya. Ya nomboran Pak. Nah itu dorongan ketaatan dari Allah. Kok cepat Pak? Cepat Pak, tidak ada yang sulit. Kalau didorong dengan ketaatan, dengan dibangun melalui proses berpikir. Saya mikir, kayak Superman aja. Loh pagi tadi saya masih di Jogja loh Pak. Ini jam segini sudah di Malang. Lintas provinsi loh Pak. Ya kan nggih. Saya melewati daerah istimewa Yogyakarta, melewati Jawa Tengah, Jawa Timur loh. Berapa berarti Pak? 3 ya. Kan DIY itu sendiri toh Pak. Bukan masuk Jawa Tengah toh. Dia kan daerah istimewa sendiri. Kan nggih Pak. Tapi wilayahnya berada di daerah Jawa Tengah. 3 loh Pak. Besok sore sudah di Jawa Timur bagian timur lagi. Kayak dolanan gitu Pak. Nah, guru-guru kita jauh lebih ekstrim Pak. Imam Asy-Syafi'i itu nuntut ilmu dari mana sampai kemana Pak? Saya itu sebenarnya melihat apa yang disampaikan para ulama, apa yang diajarkan. Jadi beliau tuh jalan kaki ribuan kilometer loh Pak, hanya untuk mencari hadis. Kita ini kan cuma jalan dari gang depan sampai ke Al-Ghufran. Kadang hanya 1 kilo, 2 kilo, 10 kilo mungkin paling jauh. Itu pun kita masih lemah. Masih terbawa dengan suasana hujan-hujan. Maka sebenarnya kekuatan itu ada pada ini Pak, hati, kolbun. Kalau Rasulullah mengatakan kalau kolbun itu baik, badan ini bisa digerakkan menjadi baik. Ya, seperti itu. Siap ya Pak ya, berkorban? Ya, kalau kita ingin meraih surga itu harus banyak pengorbanan. Rumah tangga kita itu loh, kalau nggak banyak dikorbankan, nggak banyak pengorbanan bisa nggak harmonis Pak. Ya, ego, mau menangnya sendiri, nggak mau mengalah. Mengalah itu bagian dari pengorbanan Pak. Dan Allah suka itu seperti itu. Dan di situ justru ada kebaikannya. Bukan kalah, enggak. Itu bentuk pengorbanan kita. Baik. Dalam kitab Ad-Dawah itu dijelaskan juga. Ini contoh gambaran ya maksiat itu, marah itu. Andaikan seorang hamba berdusta, niscaya malaikat akan menjauhinya sejauh 1 mil disebabkan baunya yang busuk. Ya, ini hadis riwayat At-Tirmizi nomor 2039. Jangan cari sendiri ya nanti ya. Saya cuma nyampaikan. Baik, orang berdusta saja itu dijauhi malaikat 1 mil. Dan baunya busuk, itu dusta Pak.
Kalau marah gimana Pak? Maka ada dalam hadis yang lain, ketika yang diriwayatkan ya, bahwa suatu saat Sayyidina Abu Bakar tuh pernah bertengkar Pak, dengan seseorang. Beliau diam dan Rasulullah menyaksikan waktu itu. Ketika diteror, ya, dimarahi, beliau diam. Ya, hingga suatu saat Sayyidina Abu Bakar tidak kuat, wis. Jadi ketika dimarahi ikut marah Pak. Nah ketika ikut marah itu Rasulullah nyingkre Pak. Iya, pergi meninggalkan Sayyidina Abu Bakar. Kenapa? Kemudian Sayyidina Abu Bakar bertanya, kenapa engkau meninggalkan? Ya tadi waktu kau diam, malaikat mendoakan Pak. Tapi ketika kamu menjawab, ya, ikut terpancing, terprovokasi dengan marah, malaikat pergi meninggalkan. Pak, ngapunten, kita ini hidup harus selalu didekati malaikat Pak. Harus Pak. Kalau ingin selamat hidup kita, setiap saat kita harus punya amalan untuk memancing bagaimana malaikat datang. Saya mau tanya, jenengan mau didampingi malaikat jin apa setan? Yang mau sama jin monggo, tak kasih tahu amalannya. Ya, gampang Pak kalau mau dengan jin Pak. Jenengan amalkan saja amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Datang jin dan setan itu. Nah, tapi kembali lagi di sini bahwa satu dosa itu saja menjauhkan satu malah membuat malaikat jauh 1 mil itu kan jauh Pak. A'udzubillah min dzalik. Baik, kita hari ini pun ngaji ini pun dideketi sama malaikat. Makanya jenengan rasakan hatinya tenang enggak sekarang? Dan orang yang dideketi malaikat itu cenderung tenang Pak, adem, sakinah. Nah, jadi ngaji itu ya ngaji Pak, tapi sambil membayangkan bahwa kita ini sedang diawasi dan didoakan oleh malaikat. Pak, jangankan malaikat. Saya mau tanya, jenengan didoakan oleh orang tua saja, senang nggak Pak? Apalagi malaikat, ini makhluk yang maksum Pak, nggak punya dosa. Nggak punya dosa Pak, malaikat itu. Makhluk yang taat. Nah kita ini didatangi malaikat harusnya bahagia. Maka saya juga punya standar rumus. Seluruh pasien-pasien saya wajib ikut kajian. Itu kalau di Jember Pak. Nggak mau ikut kajian saya tinggal. Kenapa Pak? Karena saya tahu Pak, rumus sembuh itu diantaranya bagaimana mengundang malaikat hadir dalam kehidupan kita. Bukan hanya ilmu Pak, tapi mendatangkan malaikat ini. Jenengan rumahnya banyak malaikatnya atau banyak jinnya nih? Mau rumahnya banyak jin sama setan? Setelkan aja jaranan. Loh benar Pak. Jenengan setelkan aja. Gendingan, ting, teng, teng, teng. Itu niat saja, setan sudah tahu, datang sudah manggil teman-temannya. Loh jenengan setelkan. Dan setahun saja rumah jenengan setelkan seperti itu. Porak-poranda rumah jenengan. Kenapa? Singup dan susah Pak bersihkannya. Jadi jin setan udah kadung cocok di rumah, mau keluar tuh enggan Pak, tidak mau. Sampai ada cara khusus Pak untuk membersihkan rumah. Kalau hanya dibacakan Al-Baqarah kadang nggak mempan sudah Pak. Harus sampai dengan metode diruqyah. Saking nemennya Pak. Saya pernah beberapa kali ngeruqyah rumah yang penghuni rumahnya tuh sakit-sakitan Pak. Nah ternyata rumah itu dulu dikontrakkan. Nah yang ngontrak orang Nasrani Pak. Salib-salib dipasang.
Terus di situ juga ya nun sewu ya. Habis di kontrak sama orang Nasrani, kemudian ganti yang kontrak, mohon maaf Pak, dijadikan tempat kumpul kebo. Jadi gimana? Bisa kebayang Pak, rumah itu banyak apanya? Isinya apa? Ya setan tok nempel Pak di mana-mana. Jin itu kan sampai kalau dalam apa yang saya pahami dalam ilmu yang diajarkan guru saya, kesukaannya di pojok-pojok rumah itu Pak. Lobang-lobang itu bisa dimasuki. Itu jin Pak. Maka kenapa ngurukyahnya lain Pak? Tidak sama. Cuma ngurukyah rumah disemprot nyil-nyil, orang mempan Pak. Tidak pergi itu. Ya jadi kembali lagi sampai segitunya Pak. Maka rumah-rumah yang bermasalah, toko-toko yang bermasalah bisa jadi disebabkan karena dosa maksiat. Jangan kalau tidur ingin nggak didampingi malaikat? Gimana Pak caranya? Dikeloni malaikat perut Pak. Malaikat Israel, boten, jangan. Belum waktunya kita. Kalau bisa ditunda Pak sekarang. Siapa yang mau daftar dulu? Silakan ngajukan dulu. Saya tidak ingin mengajukan dulu, minta proposal ya, minta ditunda. Bukan tidak mau meninggal ya, tapi minta waktu yang tepat. Cara ngundang malaikat itu dengan berwudu. Maka itu ada hadisnya. Maka ketika jenengan tidur dalam kondisi berwudu, ketika kita gerak itu langsung didoakan malaikat. Ya Allah, ampunilah fulan, dosa-dosa si fulan. Jadi selama tidur itu dapat pahala, Pak. Tidur berpahala itu ya tidurnya orang yang berwudu. Tanpa berwudu, jenengan bangunnya sakit, badannya sakit semua. Mimpi dikejar, dikejar setan, dikejar hewan. Saya tuh sering Pak menanyakan pasien-pasien, sampean sering mimpi baik atau buruk Ustaz? Saya tanya, tidurnya wudu apa mboten? Nah itu sudah. Kita jauh dari nilai-nilai sunnah. Kadang kalau tidurnya kita dengan kondisi berwudu, biasanya kadang diberi firasat mimpi yang baik. Mohon maaf Pak, saya pun jujur Pak, dapat firasat kebaikan itu waktu tidur Pak. Mimpi sesuatu yang tidak seperti pada umumnya. Itu waktu tidur Pak. Dan saya ingat, saya hanya di dunia ini yang tahu mimpi saya itu cuma istri saya. Orang tua saya enggak saya ceritakan. Saya sejak mimpi itu saya matur ke istri saya. Yang tadi malam jam sekian saya mimpi ini. Dan qadarullah sejak saya dapat mimpi itulah hidup saya berubah. Makanya benar yang disampaikan para ulama. Mimpinya orang-orang yang soleh itu adalah firasat. Hati-hati dengan mimpi. Jangan nyepelekan mimpi. Bagaimana Rasulullah juga sering dapat firasat dari mimpi. Jujur Pak, ini saya sedikit. Saya itu hidup saya berubah semenjak dapat mimpi. Mimpi baik. Tapi ada juga orang tuh berubah dapat mimpi yang nggak baik Pak. Ya, pernah suatu saat ada kisah seorang yang sekarang sudah hijrah dakwah dan beliau itu ternyata berubahnya karena mimpi Pak. Mimpi berjalan di suatu tempat yang mengerikan Pak. Melihat neraka, melihat ini dan puas. Itu di TV kan ada nggih Pak. Akhirnya beliau sadar dapat hidayah dan Masya Allah sekarang jadi orang soleh. Nah saya mudah-mudahan tidak mimpi. Cukup belajar dari situ. Jadi ada saudara kita yang dapat mimpi buruk, dia berubah. Ada yang dapat mimpi baik, dia berubah. Ingat bagaimana mimpinya Nabiullah Yusuf alaihissalam.
ketika diangkat menjadi nabi. Beliau cerita ke abinya ya. Apa? Mimpi apa beliau? Beliau melihat bintang, bulan, ya semua di langit itu bersujud kepada beliau. Jenengan pernah Pak dimimpeni Pak bintang sujud ke jenengan? Lah sopo? Nah ini contoh Pak, simbol-simbol. Lain waktu kita membahas bab tema-tema mimpi ya, itu ada pembahasannya. Gimana Ustadz kalau mimpi ular sawah? Nah itu ada maknanya Pak kalau dalam dunia terapi kita. Ular sawah itu maknanya mimpi kadang terkait penyakit al-ain. Mimpi kera itu terkait sihir. Mimpi keranda mayit, orang yang meninggal kelihatan tanda-tanda kematian, itu biasa sihir marot kematian, sihir penyakit, mohon maaf. Itu ada Pak ilmunya. Ya. Kapan-kapan nanti kita bahas bab mimpi. Hari ini cuma bab marah dulu. Pengaruh marah terhadap badan menurut ulama. Berubahnya warna raut wajah. Ini wajah kelihatan loh Pak. Kita tuh kalau sering marah Pak. Gimana Pak? ini jangan nguasno koncone Pak. Kita bercermin pada diri kita sendiri. Aku ki pemarah apa akeh senyume ya. Itu kelihatan Pak. Pak, pernah nggak ngapunten jenengan lihat orang tuh wajahnya bengis Pak? Pernah Pak? Koyok, waduh. Iya, ada loh Pak orang wajah seperti itu. Ya Allah. Nah itu wajah itu ternyata bisa mempengaruhi atau apa? Perilaku atau karakter itu bisa mempengaruhi raut wajah. Persendian menegang, sangat gemeteran, tingkah lakunya tak terkontrol ya. Bicaranya serampangan. Biji matanya memerah. Ya Pak, matanya merah Pak orang marah itu. Hidungnya bergerak-gerak, karakter alaminya berubah. Menggambarkan keburukan batin jauh lebih jelek daripada keburukan lahir. Nah, ternyata marah itu akhirnya bisa merusak batinnya. Apa itu? Ya batin ini apa? Ya batin kita. Yang sabar jadi tidak sabar. Yang qanaah jadi ya ambisius. Ada Pak orang ambisius Pak. Wah, sekolah tidak tercapai, harus dicapai. Wah, itu. Sampai akhirnya stres Pak, karena tidak bisa meraih apa yang dicita-citakan. Padahal cukup menghadirkan sifat qanaah, neriman. Selesai sudah Pak. Tapi jangan dimaknai kemudian sifat qanaah ini tanpa diikuti ikhtiar yang maksimal. Nah yang saya lihat kebanyakan orang itu menyerah sebelum berperang. Itu banyak Pak. Dengan kemudian apa? Dengan alasan sifat qanaah. Padahal dia belum mati-matian berjuang. Ya, berjuang lewat doa, berjuang lewat ilmu, ikhtiar dan seterusnya. Baik. Nah ini secara medis, nah ini saya ambil dari beberapa sumber, melemahkan sistem kekebalan tubuh. Pak, ternyata ingin sehat itu kuncinya sabar. Ingin meningkatkan imun itu kuncinya adalah menjaga psikisnya kita, jangan sampai marah. Ya, ingat kasus COVID kemarin Pak. Itu banyak yang meninggal bukan karena COVID-nya Pak, karena ketegangan, kecemasan, karena tidak menerima kondisi apa yang telah Allah tetapkan. Bahkan tidak sedikit yang diikuti marah. Marahnya halus Pak. Kenapa harus ada COVID ini? Bisnis saya sampai nutup. Waktunya bayar jadi nggak bisa bayar.
Itu banyak Pak kejadiannya seperti itu Pak. Ya. Akhirnya imunnya melemah, virusnya gampang masuk. Ya. Jadi marah itu merusak imun Pak. Dalam beberapa kasus kanker yang saya tangani, itu mayoritas Pak, penderita kanker itu sifatnya pemarah. Ya, maka di sini ada Pak, dampak penyakit medis akibat marah. Silahkan ini dipilih yang nomor mana Pak? Darah tinggi, stroke, jantung, kolesterol, diabetes, asam urat, vertigo, skalor, insomnia, kanker, lupus, asam lambung, GERD, tukak lambung, gangguan pencernaan, depresi, gampang stres, termasuk TBC, bronkitis, asma. Selanjutnya saya masih mencari-cari. Milih yang mana Pak? Ini loh Pak efek secara medisnya. Marah. Wajar kalau Allah sampai menyetarakan marah itu dengan surganya, karena efeknya sekian banyak dampak buruknya. Ya, mulai hari ini mudah-mudahan yang mengikuti kajian saya tuh semuanya menjadi orang yang bisa menahan marah. Insya Allah kalau kita bisa menahan marah, umur kita lebih panjang, ya kan? Tidak terkena penyakit yang aneh-aneh. Oke Pak, ini contoh Bapak ini. Papua ya Pak, orang Papua yang keras-keras ya Pak. Ya? Oh Jawa, bukan Papua. Tapi hidup di Papua. Masya Allah. Baik, jadi sekian banyaknya penyakit Pak hanya karena marah. Menyebabkan depresi, orang marah Pak. Saya pernah Pak mengalami juga ya di Sumatera waktu itu. Namanya orang sana kebetulan naik mobil itu kan agak ngawur ya Pak ya. Hanya biasa di Jawa itu nyetir kan ada etikanya. Sampai di sana waduh, dah antar lintas Sumatera. Supir-supir bis jurusan Medan tuh ngeri Pak. Dan saya pernah ngikuti kendaraan mereka bis-bis antar kota. Dan selalu nyetir malam hari saya, jarang siang. Mau itu kalau disalip itu marah Pak. Nah ketika marah itu enggak terasa Pak. Darah itu seperti tahu geringgingan apa? Di daerah kepala sini Pak, seperti ada yang geringgingan. Saya terasa waktu itu Pak. Jadi disalip, saya emosi, kemudian saya kejar, akhirnya saya menang. Waduh. Nah tapi setelah menang itu Pak, ada sesuatu yang janggal di tubuh saya. Apa? Seperti daerah kepala ini geringgingan Pak. Kalau geringgingan di tangan kan wajar, ini daerah kepala. Seketika itu saya minggir, saya istighfar, ngapunten, saya lakukan ruqyah mandiri Pak. Nah ini yang repot orang kalau nggak punya ilmu ruqyah Pak, bingung. Saya lakukan ruqyah mandiri, kemudian saya banyak minum air, alhamdulillah Pak, tidak terjadi apa-apa. Kembali kemudian beberapa menit hilang lagi Pak, keringingan di kepala. Jadi darah itu kayak tidak ngalir Pak. Makanya non sewu Pak, marah itu bisa memicu datangnya non sewu penyakit cepat sekali. Bahkan tidak sedikit tadi disampaikan para ulama bisa meninggal gara-gara marah. Merusak paru-paru. Nah ini yang masalah paru-paru, apapun tuh TBC, asma, bronkitis. Ayo kita coba introspeksi diri. Mungkin bisa jadi karena sering marah-marah. Nah ini sudah diteliti oleh sekelompok ilmuwan di Harvard University terhadap 670 pria selama 8 tahun. Pria yang keseringan marah dapat memiliki kapasitas paru-paru yang memburuk secara signifikan sehingga meningkatkan risiko mengalami masalah
pernafasan. Para peneliti juga berpendapat bahwa peningkatan hormon stres pada saat marah dapat menciptakan peradangan di saluran udaranya, saluran pernafasannya. Ya, jadi begini, tidak semua penyakit itu karena disebabkan virus, bakteri. Tapi dalam Islam ya, konteks tinjauan Islam, bahwa perilaku itu mempengaruhi kondisi fisik seseorang. Maka tidak bisa dipisahkan Pak antara perilaku dengan kesehatan seseorang. Itu saling terkait. Makanya kalau melihat penyakit, kita jadi tahu Pak, perilakunya seperti apa. Ini kalau di dalam pengobatan. Saya misalkan lihat orang nih, misalkan kena penyakit stroke. Itu bukan saya itu menebak atau meramal. Saya paling tidak tahu, sedikit banyak orang ini ngempet. Mungkin emosi, mungkin mangkel apa-apa. Oh, ini orangnya darah tinggi. Sedikit banyak tahu ada arah ke sana. Meskipun orang itu kadang, mohon maaf ya, menutupi Pak. Mboten Ustaz, saestu ta mboten. Setelah saya telusuri ternyata iya. Mangkel, mungkin emosi, mungkin stres, mungkin banyak pikiran, beban, dan seterusnya. Karena dalam kesehatan itu ada rumus ya, sunatullah yang ditetapkan ya. Meningkatkan risiko penyakit jantung. Ini hasil penelitian medis ya. Nih ya, penelitian menunjukkan bahwa dalam 2 jam setelah marah, seseorang berisiko lebih tinggi mengalami serangan jantung. Nah, jadi dalam penelitian ini menggambarkan bahwa serangan jantungnya tidak waktu marahnya Pak, tapi 2 jam setelah marah. Jadi jangan marah sekarang ya, nanti nunggu Pak 2 jam lagi itu terjadi error. Bahkan ada yang bersamaan dengan marah ya. Seseorang berisiko lebih tinggi mengalami serangan jantung, nyeri dada, angina, atau risiko irama jantung. Hal tersebut dikarenakan kemarahan menyebabkan keluarnya hormon stres seperti adrenalin yang membuat jantung berdetak lebih cepat dan tekanan darah meningkat. Nah, ini dia. Kita membutuhkan hormon adrenalin. Tapi kalau terlalu over, Pak, produksinya terlalu banyak, justru bisa merusak jantung. Ya, merusak kondisi tubuh kita. Memperburuk kecemasan, meningkatkan risiko stres. Baik. Minggu lalu kita membahas pemicunya ya. Bisa marah karena faktor sihir. Saya janjikan mau bahas kan. Minggu lalu itu saya bahas apa itu? Bagaimana seseorang kalau sudah kadung marah, laki-laki dihina sama perempuan, bisa dimahabbah ya, diguna-guna. Loh, baru mau mulai. Sudah selesai udah tandanya. Sudah masuk Isya ya? Hah? Oh sudah ya. Oh ya, alhamdulillah. Itu enggak jadi ceritanya. Baik, insyaallah. Jadi insyaallah minggu depan kita bahas tentang karakter indigo, sihir. Termasuk marah itu bisa dipicu karena pernah belajar ilmu kanuragan, Pak. Ya, nanti kita bahas itu. Tahu ilmu kanuragan, Pak? Tahu ya? Yang ilmu pukulan jarak jauh ya. Pernah tahu nggak Pak? Orang punya ilmu lembu sekilan, Pak. Bapak pernah tahu? Saya pernah tahu, Pak, karena memang praktisi ya. Tahu orang-orangnya. Dan itu ada, Pak. Ada tirakat khususnya. Termasuk harus puasa ngebleng. Tahu ngebleng, Pak? Terus. Wah, jadi kalau pengen sakti begitu, Pak. Tapi dijamin setelah itu hidupnya banyak masalah. Nauzubillah min dzalik. Sunnatullahnya begitu. Baik, alhamdulillah, insyaallah kita akan lanjutkan minggu depan mudah-mudahan
Allah memberikan kemudahan untuk kita terus istiqomah dalam menuntut ilmu, dan mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang bersabar, bisa menahan amarah, dan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Demikian, dan kita akhiri dengan alhamdulillah rabbil alamin, astaghfirullahaladzim, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.